Oke. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Tabik pun. Ya pun. Oke. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silahkan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, untuk presensi hari ini, silahkan kalian isi di Google Classroom ya. Isi di Google Classroom ini, masuk ke menu Google Classroom, itu ada tugas kelas ya, di Classroom. Masuk ke tugas kelas, nanti di situ ada absensi ya, ini ya. Nah, nanti silahkan diisinya di situ aja absensinya ya. Oke, sudah jelas ya? Sekian akses ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Siap? Coba berdiri dulu deh. Siap, berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya. Oke, sudah siap. Nah, nanti begini, kita bermain tepuk ya. Kalau Bapak bilang 1, itu kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang 2, berarti tepuk tangan enggak tepuk tangan. Terus kalau Bapak bilang 3, tepuk tangan 2 kali. Bagaimana? Coba 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti kita mulai. Nah. Siap? Siap. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ya. Oke, berarti kita ulang lagi ya. Siap? Siap. 3, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ya, Bapak rasa sudah cukup ya. Ini udah konsen nih kayaknya. Oke, segitu aja deh, nggak usah banyak-banyak ice breakingnya ya. Ya, anak-anak, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang konsep sistem operasi ya. Terkait dengan permasalahan pada biaya lisensi pada sistem operasi, itu bagaimana ya permasalahan tentang biaya lisensi pada sistem operasi? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya Pak, Ya, silakan ya. untuk permasalahan biaya lisensi Windows itu berbayar terbilang cukup mahal. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini, menurut pendapat saya, kita bisa menggunakan sistem operasi Windows yang bukan original. Kita dapat menginstalnya sendiri dengan memanfaatkan software aplikasi yang banyak di internet untuk mengaktifasi Windows supaya bisa digunakan sebagaimana mestinya, Pak. Ya, apa yang tadi dikatakan oleh teman kamu Raya itu sudah sangat betul sekali ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang permasalahan tentang biaya lisensi pada sistem operasi. Nah, untuk cara menanggulanginya benar apa yang dikatakan oleh teman kamu Raya, yaitu dengan cara menggunakan Windows yang bukan original. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang menginstalasi sistem operasi Windows dan sistem operasi yang akan kita gunakan itu bukan original. Jadi nanti kalian akan mencoba langsung mempraktikkan bagaimana cara menginstal Windows ya
nanti kita gunakan Windows 10 ya. Nah, itu dengan menggunakan media flash disk bootable, di mana nanti file Windows-nya itu sudah ada di dalam flash disk tersebut. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah yang pertama, mampu menganalisis langkah-langkah instalasi sistem operasi secara cermat dan teliti. Artinya harus cermat dan teliti dalam menganalisis langkah-langkahnya. Terus yang kedua, itu ada mampu apa? Membuktikan instalasi sistem operasi dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, tapi sebelumnya mau jelaskan dulu, ya, menjelaskan dulu. Dan nanti Bapak akan praktikan, akan coba praktikan bagaimana itu cara menginstal Windows secara langsung. Tapi Bapak praktikannya nggak sampai habis, ya. Nanti kalian yang akan bentuk kelompok dan praktikan sampai selesai install Windows-nya, oke? Ya. Kalau begitu, pertama kita harus mengetahui dulu langkah-langkah instalasi sistem operasi, ya. Apa sih langkahnya? Yang pertama yaitu yang pertama itu apa? Setting ke BIOS dulu. BIOS untuk booting dengan flash disk. Artinya kita nanti ini menginstal Windows-nya itu menggunakan media flash disk bootable. Apa sih flash disk bootable? Yaitu file Windows-nya ditaruh di dalam flash disk. Kamu masuk ke menu BIOS bisa dengan cara menekan tombol Del secara berulang-ulang. Nanti hasilnya seperti ini gambarnya. Nah, itu ya. Terus ada lagi setting BIOS-nya, nanti kita setting. Nah, bagaimana kalau Bapak langsung coba praktikan saja ya? Bapak langsung praktikan, sabar ya. Ini layarnya Bapak ganti dulu ya. Nah, ini ya. Sudah masuk ke BIOS, artinya dia sudah baca melalui flash disk bootingnya. Dibacalah file Windows yang ada di flash disk. Nah, ini masuk ke menu setup. Masuk ke menu setup, ini di sini ada setting bahasa. Kalian nggak usah repot-repot diganti bahasanya dengan bahasa Indonesia ya. Biarkan saja, bawaannya saja ya. Menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kita pilih next aja. Nah, setelah di next, itu muncul menu apa? Install. Nah, kita klik lagi, pilih install now. Kita tunggu lagi beberapa menit, mungkin 1 menit ya. Sabar ya. Sabar, kita tunggu. Nah, sudah masuk kan dia? Oke, ke step berikutnya yaitu Windows Setup. Nah, di sini muncul anak-anak. Ada macam-macam jenis Windows 10, ada Home ya. Ya. Setelah tadi Bapak praktikkan dan Bapak jelaskan, kalian sudah cermati ya. Sekarang Bapak mau tanya, Nak, bagaimana caranya supaya data yang ada pada komputer yang selain di partisi C itu tidak hilang? Saya, Pak. Ya, silakan Ilham. Partisi yang dihapus hanya partisi sistem C, Pak. Beserta partisi sistem receiver, sudah itu saja, Pak. Partisi yang lain biarkan saja. Jadi data pada partisi lain tidak akan hilang. Ya, betul ya tadi yang dikatakan oleh teman kamu Ilham ya. Nah, tapi sekarang Bapak mau tanya lagi. Kira-kira boleh tidak kalau sistem Windows-nya ditempatkan di partisi selain C? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Agus. Boleh saja sih Pak, tapi itu akan menimbulkan masalah ke depannya. Ketika suatu saat Anda ingin melakukan install ulang Windows, tidak menutup kemungkinan Anda akan mengalami salah hapus partisi. Karena pada kebanyakan tutorial manapun, termasuk tutorial instalasi Windows, yang saya tahu umumnya lokasi instalasi yang ditempatkan di partisi C. Sudah Pak. Ya, memang ya kalau kita taruh di partisi selain C itu boleh saja. Tapi mungkin nanti kelak di kemudian hari takutnya keliru ya. Mungkin nanti takutnya ada data yang terhapus. Biasa nyimpen di D ya. Kita install Windows-nya taruh di D ya kan.
Nanti kalau datanya hilang, rusak, Windows-nya juga rusak. Jadi umumnya itu partisi sistem operasi Windows itu ditaruh di C ya. Nah, dari sebelum itu ya, kita rencanakan dulu nih. Kita harus tahu dulu ya, bagaimana alat-alat kebutuhan apa saja, alat dan bahan yang diperlukan untuk menginstal Windows ya. Nah, seperti apa aja, contohnya komputer ya kan, terus apa lagi, file Windows-nya ya. Nah, itu Bapak mau kalian coba cari dari referensi dulu. Kira-kira untuk komputernya yang bisa diinstal Windows 10 itu yang bagaimana spesifikasinya ya. Silakan kalian cari dulu, nanti kalau sudah kalian sebutkan ya. Oke, silakan dicari dulu. Ya, bagaimana? Sudah tahu apa aja yang dibutuhkan untuk menginstal Windows? Alat-alat, bahan yang diperlukan? Siapa yang sudah ketemu? Ya, silakan Valen. Alat dan bahan yang diperlukan itu komputer atau laptop dengan spesifikasi RAM 4-8 GB, prosesor 2,5 GHz dual core atau di atasnya, hard disk 120 GB SSD, motherboard, dan flash disk bootable yang sudah berisi file Windows. Betul sekali ya, apa yang dikatakan sama kawan kamu Valen, itu untuk menginstal Windows, komputer yang bagaimana speknya itu harus yang support. Sebab kalau spesifikasinya tidak mendukung, maka tidak bisa diinstal Windows ya. Sekarang Bapak mau kalian bentuk kelompok ya. Satu kelompok minimal 3 orang lah ya. Silahkan kalian bentuk kelompoknya ya, sesuai dengan jumlah yang ada ya. Ayo silakan. Anak-anak, kira-kira kalian butuh waktu berapa lama untuk melakukan project install Windows ini? 5 menit? 10 menit? 15 menit? Atau berapa? 15 menit cukup? Tapi nanti sekalian langsung disusun sama file presentasinya. Kalau sudah selesai, nanti silakan dipresentasikan dan lakukan sesi tanya jawab. Ya, berarti waktu 15 menit kurang lebih ya. Oke, kalau begitu sekarang Bapak mau kirim LKPD-nya ya. Di Google Classroom Bapak kirim, nanti kalian akses ya. Kan Bapak udah bagiin ya LKPD yang di Google Classroom. Ini sekarang Bapak bagiin yang di lembar kerjanya, nggak apa-apa ya, biarin double. Silahkan. Ini kelompok siapa? Ini kelompoknya Raya, dan ini silahkan. Nah, nanti tunggu dulu ya mulainya ya, menginstalnya. Kalau sudah siap, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Kira-kira dipahami dulu sebelum memulai instalasi Windows-nya. Silakan dibaca. Di situ ada langkah-langkahnya, Nak. Ya. Oke. Ya. Sudah sampai di mana kelompok ini? Oh, sudah mengcopy ya. Dia masuk ke proses lagi ya. Sudah merestart ya. Oke, kita tunggu ya prosesnya. Butuh berapa lama waktunya nanti ini kelihatan nanti ya. Ilham menginstal, Bintang bikin apa? Presentasinya ya. Oke, berarti sudah pas ya tugasnya masing-masing ya. Oke, diteruskan ya. Ya, itu masuk ke iDOS-nya, pilihnya ke Windows 10 yang Pro ya. Oke, nah itu kasih nama ya. Misalkan namanya nama kelompok kalian boleh. Ya, boleh nama kelompoknya. Nah, untuk password dikosongkan saja, nah. Nah, itu di accept juga boleh. Oke, kelompok ini sudah sukses ya. Nggak ada kendala, nggak ada masalah, sesuai dengan project yang
tentukan ya. Ini kayaknya sudah nyampe. Dia itu proses apa? Proses mengkopikan file Windows ke dalam harddisknya komputer. Nah, nanti dia kalau sudah checklist semua nih, ya, baru dia akan ngerestart secara otomatis. Kita diemin aja semua ya. Nah, sekarang untuk presentasinya silahkan dibuat di aplikasi Canva. Sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok mana nih yang udah selesai semua? Kelompoknya Dava udah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau gitu siapa yang mau maju kelompoknya duluan? Kelompok kami, Pak. Sekarang silakan kelompok 2 dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Andika Prasetya. Saya Rizky Maulana. Saya Bintang Permana. Saya Fernandi Pramuja. Kami akan mempresentasikan tugas cara instalasi Windows menggunakan flash disk. Yang pertama, tunggu booting dari flash disk. Yang kedua, atur setting bahasa. Yang ketiga, mulai install Windows 10. Yang keempat, lewati aktivasi Windows 10 pada jendela Activate Windows. Kamu bisa melakukan langkah aktivasi terlebih dahulu. Di sini kamu bisa melewati dengan klik pada opsi Skip Now atau I don't have a product key. Yang kelima, pilih tipe Windows 10 diinstal. Pilih jenis Windows 10 yang hendak diinstal seperti Windows 10 Pro, Windows 10 Home, dan lainnya. Klik tombol Next. Baca dan setujui line streams. Pilih metode install Windows 10, atur drive, tunggu proses instalasi. Pakai pengaturan cepat Windows 10. Lalu pilih opsi kepemilikan PC atau laptop. Lewati sign in akun Microsoft. Buat nama dan password PC atau laptop. Atur asisten Cortana. Tunggu proses setting Windows 10. Instalasi selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sudah. Sudah, Pak. Presentasinya sudah. Sudah, Pak. Belum, nggak ada yang lain. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Sudah, itu ya, Pak. Sudah cukup. Cukup. Berarti sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan Ki. Kapan seseorang harus melakukan partisi hard disk? Kapan seseorang harus? Yang mau bertanya? Saya, Pak. Mengapa penting memilih partisi yang tepat saat menginstal Windows? Mengapa? Sudah dicatat pertanyaannya? Sudah? Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Silakan. Hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menginstal sistem operasi Windows 10? Sudah ditulis pertanyaannya. Sekarang dijawab ya. Saya Andika Prasetya akan menjawab Rizky dari kelompok 1. Pertanyaannya, kapan seseorang harus melakukan partisi hard disk? Mempartisi hard disk adalah membagi ukuran hard disk secara logikal ke dalam beberapa bagian. Hal ini penting dilakukan saat membeli hard disk baru. Maka sebelum memakainya harus mempartisi dan memformat hard disk tersebut agar memudahkan pengorganisasian file. Bagaimana kelompoknya si Hamzah yang bertanya? Apakah sudah cukup jelas dengan jawabannya? Jelas, Pak. Ya. Berikutnya ada lagi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Raya dari kelompok 4. Mengapa penting memilih partisi yang tepat saat menginstal Windows? Jawabannya adalah, selain lebih rapi, hal ini dimaksudkan agar Windows dapat berjalan secara optimal. Banyaknya file dalam partisi sistem
dapat menyebabkan Windows semakin lambat. Selain itu, file dokumen dan multimedia akan lebih aman saat terjadi error sistem maupun saat Anda ingin melakukan install ulang. Bagaimana jawaban dari saya? Apakah sudah jelas, Raya? Bagaimana kelompoknya Raya? Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau begitu masih ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Hamzah kelompok 3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menginstal sistem operasi Windows 10? Jawabannya, 5 hal wajib diperhatikan sebelum install Windows 10 yaitu 1. Pastikan PC masuk kriteria. 2. Backup file sebelum upgrade Windows 10. 3. Kosongkan sedikit memori internal. 4. Registrasi untuk download Windows 10. Dan yang kelima, bersiap-siap untuk perubahan. Bagaimana, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas kelompoknya yang bertanya? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya. Masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada, ya. Kalau begitu kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Andika ya. Oke, silahkan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok yang maju ya. Nah, sekarang kelompok siapa lagi nih yang mau maju? Saya, Pak. Ya, silahkan ya kelompoknya Raya ya. Silahkan dipersiapkan anak-anak. Nanti pertanyaannya yang lain kelompoknya silahkan siapkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Raya, Saya Valen. Saya Faiz. Saya Agung Setiawan. ingin mempresentasikan materi tentang instalasi Windows menggunakan flash disk yang akan dibacakan oleh Valen. Exit dan pilih Save, Change, and Exit. Tunggu booting. Pilih Language to install, Time and Currency format, dan Keyboard input. Jika sudah, klik Next. Lalu klik Install Now. Siapa yang mau bertanya nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Rizky akan menanyakan bagaimana cara mengatur drive saat akan menginstal Windows. Sudah? Sekarang silahkan dijawab dulu ya pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Bagaimana cara mengatur drive saat akan menginstal Windows? Langkah ini terbilang cukup rumit jika kamu hendak membersihkan laptop dan harddisknya. Maka pilih semua drive sebelumnya dan pilih delete untuk menghapus. Jika hendak menghapus drive C saja, pilih drive null partition. Sudah. Bagaimana kelompoknya tadi yang bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, sekarang tugasnya silakan dikumpul dulu ya. Tugasnya dari kelompok masing-masing kelompoknya dikumpulkan dulu. Ini mana sini? Ya. Untuk bukti proyeknya nanti bisa dikirim ya nak ya. Dikirim ke Bapak ya. Untuk bukti videonya ya. Nah, kalau gitu kita sudah selesai ya. Bapak mau kasih post-test dulu ya. Silahkan kalian nanti post-test masuk ke quizzes ya di grup kelasnya ya. Bintang lagi posisi yang satu nih. Ya. Wah, sekarang ada 3 nih. Muncul.
sekarang kita sudah hari ini selesai ya untuk pembelajaran kita. Nah, Bapak sekarang pengen ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya, silahkan Faiz. Hari ini kita sudah mempelajari dan mempraktikkan langsung bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 10 dengan menggunakan media flash disk, bootable, dan juga spesifikasi komputer yang dapat diinstal menggunakan sistem operasi Windows 10. Ya, tepat sekali ya apa yang dikatakan oleh tadi kawan kamu Faiz ya. Hari ini kita sudah belajar banyak hal ya, yaitu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menginstal Windows ya, menggunakan media flash disk bootable, di mana file Windows itu ada di dalam flash disknya ya. Terus bagaimana spesifikasi komputer yang dapat diinstal oleh Windows 10, yaitu tadi spesifikasinya dengan minimal RAM 4 GB, kalau dia di atasnya itu lebih baik. Terus prosesornya dual core ke atas, terus ada lagi mainboardnya yang support ya. Nah, itu berikut ditambah lagi dengan harddisknya sudah SSD. Jadi contohnya tadi seperti yang kalian praktikan itu harddisknya sudah SSD, jadi lebih cepat ya. Dan untuk materi kita di pertemuan berikutnya itu, kalau kita sudah menginstal Windows sistem operasinya, apakah sudah selesai menurut kalian? Belum ya? Nah, itu belum selesai. Berarti kita berikutnya akan menginstal apa nih? Menginstal drivernya, driver perangkat keras komputernya ya. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti kita akan menginstal driver perangkat keras komputer ya. Oke, sekarang sudah selesai. Bapak harap tolong lihat dulu di sekitar kamu ya, di kanan kiri kamu, di bawah meja, kolong, kalau ada sampah-sampah tolong dibersihkan dulu, buang keluar ya sebelum kita pulang. Silahkan dibersihkan dulu sampah, kalau ada sampah-sampahnya dibereskan dulu. Buku-bukunya nak, bukunya tolong ditaruh ke depan dulu ya. Untuk buku taruh di depan dulu nak, taruh di depan, pulangkan lagi, taruh di meja depan ya. Itu ini ditaruh juga ya, ditaruh ke depan semua. Silahkan dikumpulkan saja bukunya ya. Oke, sudah tidak ada lagi, sudah dibereskan semua. Sebelum selesai, alangkah baiknya kalau kita pimpin doa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa dulu ya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, sekarang Bapak akhiri dulu ya. Salam dan bahagia. Salam. Tabik pun. Ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silahkan anak-anak. Silakan. Oke. Oke.